Namun sebelumnya kita dengarkan bersama, sebelum paparan kita disampaikan oleh Bapak Joko Siswanto, saya akan membacakan profil dari narasumber kita hari ini, bahwa saat ini Bapak Dr. Joko Siswanto ini adalah sebagai Sekjen Dewan Energi Nasional. Lahirnya di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1965. Sebentar lagi Pak Joksis ini ulang tahun. Saya catat nih tanggalnya ya. Kemudian ini banyak sekali ya pendidikan, training, dan prestasi beliau, tapi saya akan sebutkan dulu di jenjang pendidikan bahwa Bapak Dr. Joko Siswanto ini adalah Diploma Teknik Mesin Politeknik Universitas Indonesia, kemudian S1 Teknik Perminyakan ITB mahasiswa, Teknik Perminyakan ITB ya. Pak Joksis ini adalah mahasiswa pertama yang dapat menyelesaikan studi 4 tahun. Ya, sejak didirikannya Teknik Perminyakan ITB, itu di tahun 1986 hingga 1990. Kemudian S2 MBA program, yaitu Edinburgh Business School, Heriot Watt University di UK, yaitu pada tahun 2000 hingga 2001. Lanjut di S2 lagi, MBA Specialist Oil and Gas Management, Center of Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, CEPMLP, dan di University UK. Beliau juga adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar MBA Specialist Oil and Gas Management di tahun 2001 hingga 2002. Luar biasa Pak Joksis. Masih satu lagi. Beliau adalah S3, Doktor pada Teknik Perminyakan ITB tahun 2006 hingga 2011. Dan masih banyak lagi jenjang dan prestasi yang sangat menonjol. Kalau saya bacakan, ini kayaknya nggak diizinkan sama Pak Tito, karena bisa sampai buka puasa ya Pak Tito. Baiklah, teman-teman semuanya, mari kita simak saja bersama paparan mengenai strategi dalam mencapai mix energi yang akan disampaikan oleh Sekjen Dewan Energi Nasional, Bapak Dr. Joko Siswanto. Kepada Bapak Joko Siswanto, disilakan. Terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Tito Loho, Mbak Sarah, kemudian rekan-rekan semuanya, para hadirin, teman-teman mahasiswa, suatu kehormatan bagi saya diundang sebagai narasumber pada kesempatan ini. Sambil ngabuburit, mohon izin ya, langsung saja minta bantuan panitia untuk operate slide saya. Pada kesempatan ini saya diberikan judul untuk menyampaikan kuliah umum mengenai target energi mix dan upaya pencapaiannya. Nah, untuk itu slide saya yang pertama, saya sampaikan target energi mix yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional atau disingkatkan, dan juga diperinci di dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau disingkat RUEN sampai dengan tahun 2050. Nah, kalau kita lihat grafik ini, alhamdulillah energi mix kita, khususnya EBT, dari waktu ke waktu itu terlihat peningkatannya. Kalau kita lihat 2015 sampai dengan tahun lalu 2021 itu, setelah lebih kurang 5-6 tahun, dari 4% sekarang sudah mencapai 11,7%. Memang ini masih di bawah target tahun 2021, sekitar 14%. Nah, kita punya target di tahun 2025 yaitu sebesar 23%. Nah, angka 23 ini kan tadi disebutkan tanggal ulang tahun saya ya, 23. Nah, ini saya jadi ingat terus 23%. Kemudian di 2050 itu targetnya 31%. EBT kita, kemudian batu baranya kita turunkan dari tahun ke tahun, kemudian gasnya kita tingkatkan, minyaknya juga kita turunkan. Nah, kenapa kita punya target energi mix? Karena kita untuk mencapai slide berikutnya, ya, mencapai ketahanan
energi nasional kita sedapat mungkin kita indeksnya menuju ke kategori yang sangat tahan, angka 8 sampai 10. Saat ini kita masih mencapai angka 6,57, yaitu kategori tahan. Jadi belum sangat tahan. Kenapa? Ya, nanti saya jelaskan. Tapi alhamdulillah kategori tahan ini sudah membuat kita tidak terjadi krisis batu bara maupun gas, karena kita masih ekspor gas dalam bentuk LNG dan dalam bentuk gas pipa ke Singapura, juga LNG ke berbagai negara, dan kita ekspor cukup banyak, 75% produksi batu bara kita ekspor, sehingga dari segi availability atau ketersediaan kita cukup. Kalau terjadi kekurangan itu masalah distribusi saja sebetulnya, tetapi dari ketersediaan kita cukup. Nah, angka-angka ini dihitung menggunakan metode analitik hierarki proses oleh para expert, ya. Nah, saya kira angka ini cukup baik, cukup akurat, cukup kokoh begitu, menunjukkan bahwa betul bahwa kita itu sekarang adalah tahan. Nah, kenapa kita tidak sangat tahan? Karena ada 4 variabel ya yang dinilai sesuai dengan yang tertuang di dalam kebijakan energi nasional kita, tertuang dalam Perpres, disebutkan bahwa ketahanan energi kita itu adalah ketersediaan sumber energi baik dari domestik maupun luar negeri, availability. Nah, kita masih ada yang impor, yaitu jenis crude, bensin maupun LPG. Impor LPG kita sangat tinggi, begitu, sampai dengan 80%. Nah, ini yang membuat kita belum mencapai sangat tahan. Yang kedua, variabel yang kedua adalah mengenai akses, ya, kemampuan akses. Pemerintah terus membangun infrastruktur gas, infrastruktur BBM satu harga seluruh pelosok Indonesia, juga infrastruktur kelistrikan dan sebagainya. Ini juga yang membuat kita belum menuju ke sangat tahan karena aksesnya masih terbatas. Yang ketiga adalah affordability, mengenai harga. Nah, ini sangat sensitif sekali. Kemarin harga naik, Pertamax sudah demo, ya, teman-teman mahasiswa. Tetapi ini yang bisa membuat ketahanan energi cukup tahan, gitu. Karena apa? Karena pemerintah menetapkan harga BBM, yang subsidi menetapkan harga LPG, itu solar tidak naik, ya, 5.150, yang subsidi, LPG 3 kg juga ada, harga gas juga ditetapkan oleh pemerintah, batu bara juga meskipun di luar bisa mencapai $400, untuk PLN dalam negeri ditetapkan maksimum $70. Yang ini membuat kita, daya beli kita masih cukup, sehingga kita masuk ke kategori tahan. Namun demikian kemarin terjadi kelangkaan solar itu dikarenakan harga yang non subsidinya dengan yang subsidinya itu terlampau jauh, sehingga banyak sekali penyalahgunaan solar subsidi di masyarakat, dilarikan ke industri, ke pertambangan maupun untuk kapal-kapal besar di laut. Nah, yang terakhir, variabel terakhir adalah mengenai acceptability, ya. Itu energi yang ramah lingkungan, dalam ini EBT, tadi sudah sampaikan datanya, dari waktu ke waktu kita terus meningkat, alhamdulillah, meskipun masih di bawah target, kita punya target 23% di 2025, saat ini baru mencapai 11,7%. Nah, kalau EBT kita sudah mencapai target, kalau infrastruktur kita sudah cukup lengkap di dalam negeri, kalau kita sudah tidak import, maka kita akan menuju ke ketahanan energi kita, kemandirian energi kita, kedaulatan energi menuju ke angka yang 8 sampai dengan 10. Nah, kita akan menuju ke sana. Bagaimana caranya? Sesuai dengan judul yang disampaikan oleh Pak Tito, yaitu upaya pencapaiannya adalah sebagai berikut. Slide berikutnya. Nah, alhamdulillah pimpinan kita, Bapak Presiden kita sudah menandatangani Paris Agreement, ya, tahun 2015 di Paris. Kita berkomitmen, ya, mendukung kesepakatan internasional untuk menggunakan energi yang lebih bersih, yaitu EBT. Sudah kita tuangkan di dalam undang-undang ratifikasi tentang Paris Agreement ini.
Ini membuat kita semua semangat untuk sebagai dasar hukum kita, baik di dalam negeri maupun bantuan internasional, kita sudah mendapat dukungan yang cukup besar dari top down. Ya, di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai ratifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca, itu targetnya ya di tahun 2030 itu 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Nah, beberapa lembaga internasional seperti UNDP telah memberikan bantuan diskon ya cukup besar untuk memasang solar cell bagi rumah tangga untuk masyarakat kita. Ini salah satu bentuk bantuan internasional. Di samping itu, kita juga ikut kesepakatan di COP26 di Glasgow kemarin, tahun lalu ya. Kita punya target net zero emisi tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, ini juga membuat kita semangat. Top down-nya itu sudah dilakukan oleh Presiden kita dan dukungan internasional tentunya. Ini yang pertama, perlu dukungan internasional dan sudah terjadi dari top down dan juga dari pimpinan kita. Adapun angka-angkanya, slide berikutnya, penurunan gas rumah kaca kita. Nah, ini ya, kalau kita lihat untuk NDC, National Distribution Contribution untuk pengurangan emisi rumah kaca dari bumi kita, itu di tahun 2017, tahun 2017, 2018, itu kita masih realisasinya masih di bawah target ya. Target kita adalah 2017 39 juta ton pengurangan emisi CO2-nya, realisasinya 29 dan seterusnya. Kalau kita lihat mulai tahun 2019 itu realisasinya sudah melebihi target sampai dengan tahun 2022 masih berjalan, kita sudah melebihi target dari penurunan emisi kita. Beberapa caranya adalah yaitu kita menggunakan energi terbarukan, kemudian konservasi energi, pembangkit energi bersih, fuel switching, kemudian reklamasi pasca tambang, dan kegiatan lainnya termasuk penggunaan bahan bakar rendah karbon, efisiensi energi, penggunaan teknologi pembangkit yang bersih, dan kegiatan lainnya. Nah, itu beberapa cara yang kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Di sini kita tampilkan angka-angka daripada target dan realisasinya, baik dengan bantuan internasional maupun dengan business as usual kemampuan kita sendiri. Jadi kalau kita ada bantuan internasional, maka emisi gas rumah kaca kita itu targetnya bisa lebih besar lagi. Slide berikutnya, next slide. Nah, cara yang berikutnya adalah untuk mencapai energi mix tersebut, di mana di dalam matriks RUEN itu adalah Perpres, dalam bentuk Perpres, Rencana Umum Nasional nomor 22 tahun 2017, itu disebutkan bahwa masing-masing kementerian lembaga, di sini ada ke-13, diberi tugas, ya, kewajiban dalam membuat rensranya, dalam RKKL-nya, itu total kegiatannya itu ada 383 kegiatan, ada 59 strategi, dan ada 124 program untuk mencapai target energi mix tersebut. Melibatkan 13 kementerian lembaga, yaitu Kementerian SDM paling banyak, 237 kegiatan, Kementerian Bappenas 8, Keuangan 15, ini termasuk subsidi dan sebagainya, Kementerian Perhubungan 40, kemudian Perindustrian 45, Pertanian 4, Menristek 33, nah ini bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa, kemudian Kementerian KLHK 10, Kementerian BUMN 3, Kementerian PUR 3, Kementerian Dalam Negeri 2, Pemerintah Daerah 102, dan Dewan Energi Nasional
satu kegiatan. Ini adalah salah satu cara yang tertuang di dalam RUEN sebagai dasar hukum Kementerian Lembaga untuk membuat program, kegiatan, dan strateginya. Adapun realisasinya, ya, coba ini satu contoh, next slide. Contoh ya, sebagai contoh nih misalnya ya, strateginya adalah ini tertuang dalam Perpres 2017. Pertama, strateginya misalnya adalah sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Nah ini tadi, kalau kita sebagai ekspor, maka semuanya saja batu bara harga $400 kita ekspor begitu. Tapi kita juga memerlukan energi itu sehingga harganya untuk dalam negeri $70 begitu. Begitu pula untuk gas. Gas itu sekarang ini 60% sudah digunakan untuk dalam negeri, sisanya 35% masih kita ekspor dalam bentuk gas pipa maupun dalam bentuk LNG. Nah, programnya apa? Programnya adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya energi dan sumber daya energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri. Jadi gas-gas itu banyak kita gunakan untuk industri pupuk, petrokimia, juga nanti batu bara kita gunakan untuk industri di dalam negeri, untuk DME, dan sebagainya. Kemudian kegiatannya yaitu pertama memprioritaskan penggunaan sumber energi, sumber daya fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri. Tadi sudah sampaikan. Dua, meningkatkan kapasitas industri kimia dasar berbasis migas, ini untuk petrokimia, dan batu bara untuk meningkatkan nilai tambah dan substitusi impor. Nah ini kita sedang, Pak Presiden sudah meng-groundbreaking pembangunan pabrik DME di Metal Ether sebagai substitusi LPG import berasal dari batu bara di Sumatera Selatan, Tanjung Enim. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan kebijakan harga gas bumi. Nah, ini harga gas bumi pemerintah sudah menetapkan maksimum $6 di Plan Gate dengan membentuk Badan Penyangga Gas Nasional. Nah, ini sementara ini di BUMN yang menguasai gas adalah perusahaan gas negara, yaitu PGN BUMN-nya. Kemudian kelembagaan yang terlibat adalah Kementerian Energi, Kementerian Perindustrian, kemudian instrumennya adalah Perpres, kemudian PP juga peraturan pemerintah, kemudian periodenya adalah sampai dengan 2050. Nah ini contoh kegiatan di kementerian lembaga, 13 kementerian lembaga sebanyak 380 kegiatan yang harus mewajibkan melakukan kegiatan ini, memprogramkan baik yang dituangkan di dalam Renstra Kementerian Lembaga yang 5 tahunan maupun RKKL setiap tahunnya. Nah hasilnya, slide berikutnya, kita pantau hasilnya, ya. Next slide. Nah, alhamdulillah kita sudah bikin sistem online untuk memonitor dan kegiatan 13 kementerian lembaga dari program tersebut. Alhamdulillah sudah ada yang hijau, kuning, dan merah. Itu alhamdulillah presentasi yang sudah kita laksanakan pengontrolannya sebesar 95,8%. Nah, ada beberapa lembaga yang masih belum melaksanakan program untuk mencapai target energi mix kita. Ini yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Nah, untuk pemerintah daerah sendiri, ya, slide berikutnya, next slide. Diwajibkan pemerintah daerah membuat yang namanya RUED, Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, dituangkan ke dalam Perda, Peraturan Daerah. Nah, alhamdulillah, dari 34 provinsi saat ini angkanya masih 22, kemarin sudah ditangani satu oleh Gubernur Sumatera Selatan, jadi sudah 23 provinsi mempunyai Perda RUED, ya, sebagai dasar hukum untuk mereka melakukan pencapaian target-target energi di daerah masing-masing, juga sebagai dasar hukum untuk dianggarkan oleh APBD. Nah, masih ada 2 provinsi, yaitu Riau dan Maluku dalam proses sidang paripurna di DPRD, 3 provinsi masih dalam proses fasilitasi Kemendagri, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. 2 provinsi sudah memasukkan ke dalam program pemerintah peraturan daerah tahun 2021 atau Pro-Pemperda, dan 2022 yaitu Provinsi Banten dan Kepulauan Riau. 4 provinsi lainnya yaitu DKI, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat
sudah memasukkannya juga ke dalam Propremperda tahun 2022 dan sedang memulai pembahasan dengan DPRD. Nah, ini suatu cara ya dari segi instrumen hukum yang perlu kita penuhi agar supaya target energi mix baik di provinsi maupun yang akan mulai di pusat itu bisa tercapai. Nah, ini mudah-mudahan tahun ini akan nambah lagi, tidak hanya 23, tetapi provinsi lainnya, yaitu minimum Provinsi Riau dan Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. Dan juga DKI, Banten, dan Riau. Mudah-mudahan nanti yang terakhir barangkali di Papua dan Papua Barat, karena masalah anggaran di sana dan posisinya terlalu jauh dari kita, sehingga dalam memfasilitasinya kita masih prioritas yang terakhir begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan selain daripada perangkat hukum ya yang sudah tertuang di dalam PP, Perpres maupun Perda, kita mempunyai program atas perintah Bapak Presiden. Slide berikutnya, kita diminta untuk membuat Grand Strategi Energi Nasional yang mempunyai visi, yaitu prinsip keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, guna terciptanya ketahanan, ya, kemandirian, dan kedaulatan energi yang berhubungan pada Pancasila. Kita punya visi ke sana. Nah, tantangannya tadi sudah sampaikan bahwa kita masih impor minyak mentah, produksi minyak mentah kita itu dari tahun-tahun menurun, masih impor bensin, masih impor LPG, pemanfaatan EBT kita masih rendah, 11,7% realisasinya. Sementara kita ekspor batu bara juga sudah mulai tertekan, jadi dunia sudah menuntut kita Indonesia untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara. Dan tantangan lainnya adalah infrastruktur gas kita dan listrik masih belum seluruhnya terkoneksi di 17.000 pulau di Indonesia. Nah, kita mempunyai strategi bagaimana kita mencapai target itu, diantaranya adalah kita akan meningkatkan ya pembangkit listrik tenaga EBT khususnya PLTS, ya, meningkatkan produksi minyak mentah kita 1 juta barel, meningkatkan kapasitas kilang kita sekarang sedang dibangun, direnov, di-upgrade kilang di Balikpapan, juga rencana kita membangun kilang baru kerjasama dengan Rosneft Rusia. Namun demikian kemarin 2 tahun pandemi dan saat ini Rusia perang sehingga pembangunan kilang baru kemungkinan akan tertunda, ya. Kemudian menyediakan energi berbasis gas untuk kawasan industri dan transportasi. Kita pernah menggunakan busway itu, bus Transjakarta 100% menggunakan gas, juga bemo, taksi, begitu dan seterusnya. Nanti sedang uji coba untuk kereta api dan kapal menggunakan bahan bakar gas. Kemudian kita meningkatkan penggunaan kendaraan motor listrik yang berbasis baterai. Kita sedang membangun pabrik baterai dan jumlahnya dari waktu ke waktu motor listrik dan kendaraan listrik terus bertambah. Ini akan mengurangi juga impor bensin kita. Di mana kalau kita tidak berupaya untuk mensubstitusi ya, maka demo-demo yang kemarin kalau terjadi harga minyak dunia yang tinggi dan kita masih impor, maka akan terjadi permasalahan yang terus berulang dari waktu ke waktu. Kemudian kita mengoptimalkan ya BBN, kita sudah sukses dengan biodiesel B30 yang membuat kita tidak lagi impor solar CN48 yang kita dijual di SPBU. Namun karena harganya murah begitu ya, saat ini banyak disalahgunakan, dilarikan ke industri pertambangan maupun diselundupkan ke kapal-kapal. Kemudian untuk mengurangi memanfaatkan ataupun impor LPG, kita terus membangun jaringan gas kota, ini dibangun oleh APBN, sekarang sudah ada 600-an ribu sumur rumah tangga, meningkatkan produksi LPG domestik, kita masih ada 6 lapangan gas yang mengandung propana butana, C3, C4, yang bisa memproduksi LPG, itu sekitar 500.000 ton, bisa potensinya kita tingkatkan di dalam negeri. Kita mendorong pemanfaatan kompor listrik, nah ini ya, jadi PLN dan DEN kerjasama dengan pemerintah daerah Bali, Universitas Udayana, dan pemerintah Solo, dan UNS, itu sedang mendata 1.000 masyarakat di Bali dan 1.000 masyarakat di Solo akan kita berikan kompor listrik secara gratis, termasuk peralatan masaknya.
juga penambahan daya listriknya, dan juga pemotongan pembayaran listriknya. Ini kita uji coba, nanti 1.000 rumah tangga, kalau ini sukses, maka kita akan terapkan ke rumah-rumah tangga lainnya. Saya sudah mengonsep surat untuk dimintakan subsidi pemberian kompor listrik, dan peralatannya berasal dari pengalihan subsidi LPG. Jadi subsidi LPG itu setahun pernah dianggarkan 17 triliun. Nah, kalau uang ini digunakan untuk membeli kompor listrik dan peralatannya, maka masyarakat seluruh Indonesia, kepala rumah tangganya itu sudah mendapatkan kompor listrik dan peralatannya, sehingga kita tidak pusing lagi dengan impor LPG yang 80%, yang membebani subsidinya keuangan negara juga. Kemudian mengembangkan produksi DME. Nah, ini Bapak Presiden awal Januari kemarin sudah groundbreaking pembangunan pabrik DME yang berasal dari batu bara. Sebetulnya DME juga bisa berasal dari gas, ya. Kita masih ekspor gas. Kemudian untuk membangun infrastruktur gas dan listrik, ya, kita sedang membangun transmisi gas dari Cirebon ke Semarang pakai APBN, alhamdulillah telah setujui 1 triliun, nanti ini multi years 3 tahun, yang akan menyambungkan pipa, ya, dari Sumatera sampai nanti ke Jawa Timur. Jadi Sumatera Jawa sudah tersambung, cuman ke Jawa Timur tinggal Cirebon Semarang. Semarang Gresik sudah tersambung oleh pipanya Pertamina. Kemudian kita juga sedang membangun LNG receiving terminal, itu yang kecil-kecil, kita akan menggantikan pembangkit listrik diesel dengan mini-mini LNG, itu sudah ada Capman-nya, ada 52 titik, tahap awal sebetulnya di Indonesia itu ada 2.130 titik pembangkit listrik yang masih menggunakan diesel. Ini semuanya akan kita gantikan dengan LNG, masalahnya adalah infrastruktur kita sedang kita secara bertahap untuk dibangun. Kemudian juga kita sedang menyiapkan infrastruktur cadangan penyangga energi, baik itu untuk batu bara, kelistrikan, maupun migas, ya. Kemudian kita sedang mengembangkan juga untuk metanol, pupuk syngas, serta sinergi tambang batu bara dengan smelter. Kita akan memproduksi metanol dari gas maupun dari batu bara. Kemudian membangun transmisi distribusi listrik, ya, nanti saya ada slide-nya, juga sedang menyiapkan NEPIO, Nuclear Energy Program Implementation Organization. Kita juga sedang merencanakan untuk memanfaatkan nuklir untuk listrik kita pada tahap awal nanti 10 MW oleh PLN. NEPIO ini adalah salah satu syarat yang dipersyaratkan oleh IEA, International Energy, kalau kita ingin membangun nuklir secara komersial. Jadi dari 19 syarat kita sudah ada 16, nanti satu NEPIO jadi 17, kemudian kebijakan pemerintah 18, nah satu lagi penerimaan stakeholders. Jadi kalau masyarakat kita sudah setuju semua dengan nuklir, maka ini bukan tidak mungkin untuk kita bisa memanfaatkan nuklir secara komersial. Nah, yang terakhir adalah teknologi baru, ya, baik itu hidrogen, amoniak, carbon capture utility storage, itu kita terus kembangkan untuk kita manfaatkan, terutama yang hidrogen, ini kita sudah sering kita lakukan seminar-seminarnya, persiapannya secara lab, uji coba, terus kita akan memanfaatkan ini untuk energi yang lebih bersih di masa yang akan datang. Sedangkan untuk fosil, kalau kita masih menggunakan, tadi targetnya saya sudah sampaikan di awal, kita masih menggunakan fosil untuk ketahanan kemandirian kita. Jadi kemandirian energi itu adalah kita menggunakan energi yang ada di dalam negeri, baik fosil maupun non fosil, tidak impor. Dan kalau kita masih menggunakan fosil, maka harus dilengkapi dengan teknologi carbon clean teknologi atau carbon capture and storage, atau carbon capture utilization and storage. Jadi kita masih memanfaatkan CO2-nya untuk kepentingan lainnya. Slide berikutnya, nah ini secara detail bagaimana kita punya program caranya menghentikan impor BBM khususnya yang gasolin. Kita sudah sukses
mengurangi impor diesel sampai 0% ya dengan B30 minyak sawit pakai FAME. Nah, targetnya adalah di 2027 kita sudah tidak lagi impor bensin. Caranya gimana? Tadi kita menggunakan gas ya, baik untuk transportasi umum, taksi, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, maupun nanti truk, kapal, maupun kereta. Yang kedua adalah pemanfaatkan kendaraan listrik. Ya, saat ini sudah sekitar 16.000 kendaraan listrik di kita, baik itu untuk motor, mobil, maupun transportasi umum. Ya, bus sudah mulai, bus Transjakarta sudah mulai. Kemudian biofuel kita sudah menggunakan B30. Nanti kita sedang membangun pabrik katalis merah putih sebagai katalisator. Nanti 100% BBM itu, baik itu solar, bensin maupun aftur, berasal dari minyak sawit. Nah, katalisatornya sedang kita bangun, sudah groundbreaking. Kemudian adalah kita meningkatkan produksi BBM, baik diesel maupun bensin, gasolin, itu dengan kilang baru. Tadi saya sampaikan, kita sedang proses pembangunan kilang di Balikpapan, di upgrade, maupun di kilang-kilang lainnya, di Balongan, Cilacap, Pelaju, Dumai, maupun TTPI. Ya, ini bisa meningkatkan produksi kita sekitar 532 setara 1.000 barel oil per day ya. Kemudian peningkatan produksi minyak mentah, kita punya program 1 juta barel, yaitu dengan cara meningkatkan cadangan kita, baik itu melalui R2P maupun eksplorasi, ya, reserve to production, juga menggunakan teknologi OR untuk mengangkat minyak yang ada, yang sudah kita temukan. Kemudian kita juga perlu melakukan akuisisi lapangan minyak di luar negeri, ini sudah dilakukan oleh Pertamina, Medco, maupun PT Bakri. Nah, untuk itu semua diperlukan insentif dari pemerintah, kebijakan fiskal yang fleksibel, begitu, dan perlu beberapa insentif lainnya seperti split, signature bonus, assume and discharge, pembebasan pajak, dan sebagainya untuk kita bisa meningkatkan produksi minyak mentah dalam negeri sehingga impornya bisa berkurang. Nah, kalau kita tidak melakukan ini semua, maka produksi kita akan terus turun, itu warna kuning titik-titik, sehingga impor kita akan semakin besar. Nah, kalau ini kita sukses, ya, nanti di 2030 itu kita impor kita yang harusnya 1,1 juta barel per day, nanti tinggal sekitar 324.000 barel oil per day. Nah, manfaatnya kalau kita tidak impor, di samping ketahanan energi kita semakin bagus, juga ada penghematan di situ ya. Penghematan devisa itu kalau kita tidak impor bensin lagi sekitar 16 miliar US dollar per tahun. Sedangkan kalau produksi minyak bumi kita bisa meningkat, kita bisa menghemat devisa kita 14,1 miliar US dollar per tahun. Nah, slide berikutnya di samping itu ya, kalau kita ingin mencapai target ya, yang kita kurangi adalah fosil, yang kita tingkatkan adalah EBT. Nah, kita punya program nih EBT kita, baik itu pembangkit listrik panas bumi (PLTP), biofuel ya, kemudian biomas ya, kemudian mikrohidro ya, PLTN tadi nuklir, juga PLTA dan energi lainnya. Dan kita paling optimis yaitu menggunakan energi matahari. Sumbernya ada sepanjang tahun, sepanjang masa. Biaya investasinya juga semakin rendah dari tahun ke tahun. Kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, maka biayanya itu, cost-nya itu, investasi sudah turun sekitar 90%. Adapun target-targetnya itu bisa kita lihat angka-angkanya dari tahun ke tahun sampai dengan 2035. Caranya adalah tadi ya, dari segi regulasi kita penuhi, baik itu undang-undang, rancangan undang-undang EBT, Perpres EBT itu sudah siap sebetulnya, tinggal dibahas, diselesaikan. Kemudian TKDN-nya juga terus kita tingkatkan untuk meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri ya, sudah ada sekitar
14 ya produsen PLTS di Indonesia. Kemudian kita dukung juga dengan perpajakan ya, sudah ada undang-undang ataupun PP ataupun Perpres terkait dengan pajak karbon ya. Kemudian kita juga sudah meningkatkan biomasa, sudah ada 21 pembangkit listrik kita yang menggunakan biomas melalui penanaman hutan energi, kemudian pemanfaatan limbah, pertanian maupun sampah kota, sudah ada beberapa pembangkit listrik yang berasal dari sampah. Kemudian perizinan-perizinan juga kita sederhanakan ya. Kemudian tadi NEPIO sudah kita siapkan juga untuk nuklir, dan peraturan Menteri SDM yang terakhir adalah kalau kita ekspor, kalau kita di rumah kita ada PLTS, katakan 3.000 watt, pada siang hari kita dapat 2.500 watt misalnya, sementara pemakaiannya cuma 2.000, maka 500-nya kita bisa ekspor ke PLN, malam harinya bisa kita pakai. Yang tadinya cuma bisa kita pakai 65%, saat ini sudah 100%, peraturannya bisa kita gunakan. Slide berikutnya, next slide. Untuk LPG, ya, kita masih impor cukup banyak LPG. Ya, kita punya beberapa cara bagaimana untuk mengurangi impor ini agar target energi mix kita bisa tercapai. Yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan, peningkatan produksi LPG domestik itu yang bisa mencapai 500.000 ton. Kemudian dari kilang existing yang kita upgrade, begitu. Kemudian dari Jargas, ya, kita punya terus membangun jaringan gas kota untuk rumah tangga, itu mengurangi LPG. Itu angka-angkanya targetnya ada di tahun 2030-2040. Kemudian andalan kita adalah kompor listrik dan DME di metal ether untuk menggantikan substitusi LPG. Nah, sebelum pabrik DME ini terbit, tahun ini PLN akan launching memberikan 1.000 kompor listrik beserta peralatannya di Bali maupun di Solo ya, tadi sudah sampaikan. Kemudian gas, ya gas kita alhamdulillah masih kita ekspor dalam bentuk LNG maupun gas pipa ke Singapura dari beberapa lapangan gas kita, baik itu dari ConocoPhillips, Jabung maupun Jambi Merang, sedangkan LNG dari Donggi Senoro, dari Bontang maupun dari Bintuni ya, dari Papua. Nah, untuk yang DME sendiri kita punya target 1,4 juta ton setara LPG itu dari Bukit Asam, dari KPC maupun dari Arutmin. Ini akan mundur karena COVID kemarin 2 tahun. Nah, lanjut tahun ini masih ada COVID sehingga kemungkinan besar baru bisa produksi tahun 2027. Nah, sebelum pabrik ini jadi, kita akan menggalakkan kompor listrik tadi ya, dan juga Jargas, jaringan gas kota. Next slide. Slide berikutnya. Nah, ini alhamdulillah ya, kalau kita lihat cadangan sumber daya fosil kita, baik itu gas maupun batu bara, itu batu bara kita masih bisa nanti 70 tahun. Kita masih ekspor batu bara itu cukup besar, warna hijau. Sedangkan untuk hilirisasi kita hanya butuh sedikit untuk menjadi gas maupun DME, untuk industri juga sedikit, dan untuk listrik itu cuma 150 juta ton per tahun. Nah, lainnya masih kita ekspor. Nah, ini kita masih kuat di dalam batu bara dan gas kita. Next slide. Nah, untuk infrastruktur ya, salah satu variabel untuk kita mencapaikan target energy mix, terutama gas, kita perlu membangun infrastruktur, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang belum itu adalah kawasan ekonomi khusus Semangke dan Dumai, ini sekitar 360 km. Nah, sedang kita nanti ajukan juga ke APBN, namun demikian tahap pertama kita akan menyelesaikan pipa gas Cirebon Semarang, ini 260 km, itu warna merah itu. Di Sumatera itu juga warna merah, Jawa warna merah. Nah, untuk yang warna hijau kita sudah nyambung sampai ke Singapura bahkan. Untuk yang Gresik Semarang sudah hampir jadi. Nah, nanti kalau ini sudah nyambung, maka dari Sumatera, gas-gas nanti kalau kita sudah tidak ekspor lagi ke Singapura, bisa kita bawa ke Jawa. Nah, mini-mini LNG plant, saya sudah meresmikan satu di Sambera,
kemudian di Ternate, terakhir Migas meresmikan di Sorong, di Papua. Nah, itu titik-titik yang coklat bulat itu adalah 51 titik yang sudah ada Kepmennya untuk kita gantikan pembangkit diesel dengan LNG. Kita masih ekspor LNG cukup banyak, ya. Nah, ini permasalahan infrastruktur. Mudah-mudahan ini bisa terus tumbuh berkembang. Kalau ini sudah tumbuh berkembang, maka target energi emisi kita bisa tercapai, net zero emisi bisa tercapai, kemandirian energi kita bisa juga meningkat. Slide berikutnya. Nah, ini untuk kelistrikan ya, sampai dengan tahun 2024, kita punya target seluruh Sumatera sudah terkoneksi, kemudian Jawa terkoneksi, Kalimantan terkoneksi, Sulawesi terkoneksi. Nah, setelah 2024, antar pulau mudah-mudahan bisa terkoneksi. Jadi kalau ada di Sumatera, Jawa nanti kelebihan listrik, maka listriknya bisa kita ekspor ke Kalimantan. Itu nanti setelah 2024. Nah, kita masih ada beberapa sedikit import dari Malaysia, di Kalimantan sana, Kalimantan Utara, tapi kita juga sudah punya MOU, punya program tahun ini ya, kita akan mengekspor listrik dari sekitaran Batam ke Singapura. Problem kita adalah transmisi, sedangkan pembangkit kita sudah cukup, 35 gigawatt, kita sudah terus membangun ya, kita masih kelebihan listrik saat ini di beberapa tempat, tapi beberapa tempat masih kurang. Problemnya adalah transmisi dan distribusi yang belum seluruhnya terkoneksi. Mudah-mudahan nanti 2024 dan seterusnya sudah bisa terkoneksi seluruhnya. Slide berikutnya. Nah, ini target daripada penerapan konservasi energi untuk mengurangi emisi rumah kaca kita, untuk kita bisa lebih bersih juga, yaitu antara lain adalah shifting ya, angkutan pribadi ke angkutan publik, kereta maupun bus, penerapan kendaraan listrik, kemudian peralatan pemanfaatan energi rumah tangga yang lebih efisien, implementasi audit energi di gedung-gedung pemerintahan, bangunan dan sebagainya, kemudian fuel economy standard, jadi kita menghilangkan bensin yang boros, begitu kita meningkatkan kualitas bensin yang 1 liternya, yang tadinya 1 liter mungkin cuma bisa 10 kilo, kalau kita menggunakan bensin yang kualitas tinggi, bisa 15 km per liter, dan juga emisinya semakin rendah. Kemudian peningkatan efisiensi di peralatan pemasak, kemudian penerangan jalan umum dengan menggunakan solar cell, kemudian penerapan audit, ya, audit energi pembangkit. Nah, ini beberapa yang kita lakukan untuk efisiensi energi, tidak boros energi, untuk mengurangi gas rumah kaca, dan juga untuk menuju net zero emisi, target-target kita di 2060 ataupun lebih cepat. Next slide. Nah, di samping itu ya, PLN juga sudah menerbitkan RUPTL sebagai dasar hukum maupun dasar kita investasi ya. Itu telah tertuang di dalam RUPTL. Ini adalah cara kita untuk meningkatkan EBT, di mana di dalam RUPTL 2001 baru pertama kali sepanjang Republik Indonesia itu sudah 51,6% adalah berasal dari EBT ya, dan EBT kita terutama geotermal juga sudah dibiayai eksplorasinya dari APBN. Nah, tadi sudah sampaikan di awal, UNDP juga membantu kita dalam kita memasang solar cell ya. Itu tersebar program kita itu baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua. Nah, untuk mencapai target EBT kita di 23 April 2025 kita sudah punya Green RUPTL yang 51,6% adalah dari EBT. Kemudian langkah berikutnya caranya, next slide. Sementara kita masih menggunakan fosil, itu harus kita lengkapi nanti ya dengan teknologi bersih. Ya, CCU, CCUS maupun karbon clean teknologi ya, itu kita terus manfaatkan, kita terapkan begitu, dan juga kita terapkan pajak karbon ya, dan orang yang sudah menggunakan energi bersih akan mendapatkan karbon kredit. Samping itu juga kita tetap meningkatkan kendaraan listrik, membuat pabrik baterai maupun hidrogen. Kita terus tadi menggunakan konservasi energi. Nah, ini beberapa skema digitalisasi juga kita gunakan untuk kita bisa mengontrol pemanfaatan
energi bersih, ya, agar lossisnya makin berkurang. Juga kita bisa memantau, tadi Dian telah memantau program-program dan sebagainya dengan menggunakan IT. Next slide. Nah, ini adalah slide berikutnya adalah program kita, cara kita untuk mencapai target, baik target energy mix maupun target net zero emisi di 2060 atau lebih cepat. Di antaranya adalah kompor listrik, kendaraan listrik, BBG, DMS, zero flaring gas, ya, co-firing, kemudian katalis merah putih, kemudian regulasi pajak karbon, undang-undang EBT, pabrik baterai, insentif, ya, kemudian pembentukan NEPIO, kemudian kita menggunakan EBT-nya lebih tinggi lagi, Jargas, begitu ya, kemudian mengganti PLTD dengan gas, begitu. Kemudian juga ada di sini mulai 2031 kita mulai retirement PLTU tahap 1. Jadi kita harus mengurangi batu bara dari tahun ke tahun, kita meningkatkan gas sebagai transisi dan peningkatan EBT untuk selanjutnya. Di situ ada target-targetnya, kendaraan listrik, baik itu motor, mobil maupun pemanfaatan hidrogen itu mulai tahun 2031 sampai 2035. Nah, kemudian kita menggunakan nuklir pertama kali adalah di tahun 2041 di sini di program kita. Dan seterusnya nanti sisanya adalah akan diserap oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan membangun atau menanam hutan tanaman industri maupun hutan tanaman energi. Nah, ini target-target kita dan cara-cara kita untuk mencapainya. Nah, slide berikutnya tentunya kita punya tantangan dalam mencapai upaya target kita menuju energi mix, yang antara lain adalah potensi EB kita cukup tersebar dan potensinya kecil-kecil begitu, dan PLTS maupun pembangkit listrik tenaga EBT lainnya itu bersifat intermittent, namun demikian saya yakin teknologi kita semakin maju, sehingga problem intermittent ini bisa kita kurangi seminimal mungkin. Kemudian keterbatasan jaringan tadi sudah saya sampaikan, kemudian rendahnya ketertarikan perbankan ya untuk berinvestasi di bidang EBT, tetapi dari waktu ke waktu alhamdulillah saya sudah taken MOU dengan Bank Mandiri, Bank BRI untuk membiayai pemasangan solar cell tanpa DP, tanpa uang muka, kredit jangka panjang. Kemudian potensi EBT tidak dapat ditransportasikan, tidak seperti minyak ya, minyak kita bisa transportasikan begitu ya, LNG juga. Kemudian kemampuan industri dalam negeri juga terbatas, kita untuk investasi EBT perlu bantuan investasi dari luar negeri, yang tadi saya sampaikan misalnya di metal ether gitu, dari gas maupun dari batu bara itu investasinya masih 100% dari luar. Kemudian ketidakpastian pasar, ya, jadi konsumsi EBT ataupun pemanfaatan solar cell oleh masyarakat, termasuk kendaraan listrik itu masih rendah, begitu dibandingin fosil. Kemudian kemarin juga ada pandemi ya, itu juga membuat sempat terhambat kita. Biaya investasinya juga masih tinggi, infrastruktur terbatas. Kalau fosil kan infrastrukturnya sudah terjadi begitu ya. Kalau EBT masih terbatas. Kemudian bunga bank juga cukup tinggi saat ini. Kemudian untuk menguatkan atau mendorong EBT ada beberapa instrumen lainnya. Next slide yang kita perlukan. Jadi misalnya mewajibkan ya PLN untuk membeli listrik dari EBT. Kemudian ini juga mencakup seluruh jenis pembangkit listrik ya, EBT baik itu geothermal, PLTA, PLTS, nuklir nantinya, kemudian juga mekanisme feed-in tarif, harga patokan tertinggi dan terendah, ini perlu juga dibuat regulasinya, termasuk insentif fiskal, non-fiskal dalam pengembangan EBT, undang-undang maupun perpres sudah kita siapkan. Kemudian pemberian biaya penggantian bagi PLN apabila pembelian listrik ET menyebabkan peningkatan BPP PLN. Ini juga perlu mekanisme, ini juga perlu kita atur untuk mendukung pengembangan EBT. Kemudian beberapa revisi permen yang sudah kita lakukan ya,
tadi saya sudah sampaikan revisi Permen PLTS, itu dari segi perizinan juga yang tadinya 15 hari perlu jadi 15 hari. Kemudian beberapa gubernur, pemerintah daerah telah memberikan aturan edaran untuk pemasangan PLTS ini maupun kendaraan listrik telah dilakukan. Kemudian sistem informasi, pengaduan, keluhan, dan sebagainya, sosialisasi ini perlu juga kita lakukan. Nah, ini PLN sedang sosialisasi pemanfaatan kompor listrik, pemberian kompor listrik secara gratis, tadi sudah saya jelaskan. Next slide, itu ada dukungan fiskal juga, terutama ya, ini pemerintah telah membiayai melalui APBN, itu penyambungan listrik gratis, pemasangan listrik di daerah 3T oleh APBN dari solar cell, kemudian transformasi subsidi LPG tadi sudah sampaikan. Kalau kita bisa melakukan subsidi langsung, maka beban subsidi itu akan makin turun sehingga dananya bisa kita gunakan untuk EBT. Kemudian dukungan APBN untuk kompor listrik, tadi sudah saya sampaikan, saya sudah bikin surat dan uji cobanya nanti oleh PLN. Kemudian jaringan gas kota kita terus tingkatkan. Kemudian pembangunan solar atap atau rooftop ya di gedung pemerintah dan daerah, ini beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan surat menganggarkan di pusat, terus kita anggarkan. Kemudian yang kelima itu penerapan langsung yang sudah kita buat permennya, PLTS atap dari 65% menjadi 100%, penyimpanan listriknya 6 bulan dari 3 bulan, dan perizinannya dipercepat. Kemudian yang telah kita lakukan juga, next slide, adalah untuk diteruskan government drilling untuk panas bumi dari APBN telah dilakukan. Kemudian bantuan pasang listrik 2.118 rumah tangga melalui APBN 2022 juga tadi dari dibahas oleh DPR untuk segera direalisasikan. Tahap kedua, tahap pertama sudah disetujui. Kemudian insentif ya untuk kendaraan listrik, saya sebetulnya ingin mengusulkan agar masyarakat bisa membeli motor listrik itu dengan harga lebih murah dari motor BBM maupun mobil listrik, maka seluruh pajak seharusnya dibuat nol begitu. Nah, Undang-Undang EBT sedang dalam proses finalisasi termasuk perpresnya, dan pemberian dana alokasi khusus DAP untuk sektor energi terutama untuk pembangunan pembangkit EBT itu perlu dilakukan. Nah, slide terakhir saya rasa ini kesempatan bagi investor tentunya kebutuhan investasi. Kita sudah antisipasi, ini ada sekitar totalnya itu ya untuk EBT itu 1.043 miliar US dollar ya yang diperlukan, atau 25 miliar US dollar per tahun untuk pembangkit EBT kita, baik itu hidro, nuklir, surya, angin, panas bumi, arus laut, bioenergi, dan seterusnya, hidrogen begitu ya. Nah, ini ada peluang-peluang investasi, dananya seperti itu. Saya rasa waktu yang diberikan kepada saya sudah melampaui, barangkali lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Joksis atas paparannya yang sangat luar biasa.